Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Solehah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, seperti biasa kita hari ini akan belajar. Hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2020 kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu LKS, pensil, dan penghapusnya. Jika belum, silahkan pause, dan jika sudah, yuk mari kita lanjutkan. Namun, seperti biasa, sebelum melanjutkan pembelajaran, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anandaku, kemarin kalian sudah belajar tentang dengan Bu Ana, sekarang juga kalian belajar dengan Ibu. Silahkan buka LKS-nya halaman 6. Di sini ada dongeng kisah bunga mawar dan pohon bambu. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Pada sebuah taman terdapat bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar itu harum dan berwarna cantik. Banyak orang yang memuji bunga itu. Sementara itu, di sisi lain taman ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Ia tidak mempunyai bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Bambu cemburu dengan mawar. "Hai mawar," ujar pohon bambu pada suatu hari. "Tahukah kamu, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji." Lanjut bambu dengan nada sedih. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu," ujarnya. "Tapi, tahukah kamu, aku sebenarnya iri denganmu. Kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kamu tetap bertahan, tidak goyah sedikit pun," ujar mawar. "Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat," tambah mawar dengan nada sedih. Bambu baru menyadari ia mempunyai kekuatan yang mengagumkan. "Mawar, kamu selalu dicari orang. Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Mawar kembali tersenyum. "Kamu benar, bambu. Tapi, tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian. Tidak seperti kamu. Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain. Bahkan dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat seperti itu, seharusnya kamu bahagia, bukan iri padaku," lanjut mawar. Bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Sejak percakapan dengan mawar, bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa dia berikan untuk makhluk lain. Nah, kita sekarang lanjutkan ke aktivitas 2 halaman 7. Dari cerita tadi, kita lengkapi kalimat sesuai dengan dongeng sebelumnya. Bagian yang A. Di sini ada bambu titik-titik pada mawar yang mendapat banyak pujian. Apa ya isinya kira-kira? Ya, bambu cemburu pada mawar yang mendapat banyak pujian. Silahkan Anda tuliskan ya. Lalu nomor 2. Bambu mempunyai batang yang titik-titik sehingga tak roboh diterjang angin. Apa kira-kira isinya? Ya, kokoh. Jadi bambu mempunyai batang yang kokoh sehingga tak roboh diterjang angin. Nomor 3. Mawar banyak dipuji orang karena titik-titik. Apa ya isinya? Betul,
keindahannya. Berarti nomor 3, mawar banyak dipuji orang karena keindahannya. Nomor 4, bambu mempunyai banyak titik-titik bagi kehidupan. Apa ya isinya kira-kira? Ya, bambu mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan. Nomor 5, bambu mengalirkan titik-titik kepada tanaman air. Apa isinya? Kepada tanaman lain maksudnya. Isinya air, pinter. Bambu mengalirkan air kepada tanaman lain. Nah, Anandaku, tadi ketika kita sudah membacakan dongeng bersama-sama, kira-kira apa sih pesan yang ada pada dongeng kisah bunga mawar dan bambu? Ya, pada cerita ini setiap orang mempunyai manfaat untuk kehidupan orang lain. Jadi sebetulnya mawar mempunyai manfaat untuk kehidupan yang lain seperti memberikan keindahan gitu kan ya. Dan bambu pun sebetulnya jangan iri hati, jangan merasa kecil hati gitu. Karena bambu pun dia mempunyai manfaat. Salah satunya yaitu mengalirkan air kepada tanaman lain sehingga tanaman lain dapat tumbuh gitu ya. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan fungsi kepada setiap makhluknya atau manfaat kepada setiap makhluknya, maka kita tugasnya itu untuk bersyukur karena setiap manusia pasti mempunyai kelebihannya masing-masing ya. Dari kisah bunga mawar dan pohon bambu ini kita dapat mengambil pesannya bahwa kita mempunyai kelebihan masing-masing dan tidak perlu untuk diirikan. Atau tidak perlu dikecilhatikan. Aku mah orangnya nggak bisa main sepak bola, dia mah orangnya pinter sepak bola. Nah, dia pinter sepak bola, tapi misalkan kamu jago dalam bercerita. Nah, itu jadinya setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Kita tidak perlu iri hati kepada orang lain. Seperti itu ya. Nah, untuk aktivitas 2 bagian B, silahkan Ananda isi masing-masing. Nanti setelah diisi maka dikumpulkan ke Edmodo. Nah, Anandaku, maka kita lanjutkan lagi nih dari cerita tadi. Kalau misalkan kita sudah diberikan kelebihan, setiap manusia mempunyai kelebihan masing-masing oleh Tuhan atau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa sih sikap kita seharusnya? Ya, sikap kita itu adalah harus bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukurnya seperti apa? Kita harus bersyukurnya dengan sholat 5 waktu gitu ya. Terus mengucapkan alhamdulillah setiap hari, bangun tidur, baca doa bangun tidur, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu pun termasuk kita cara bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, kita sudah dijelaskan juga bahwa manusia itu termasuk makhluk sosial. Berarti kita membutuhkan makhluk lainnya. Maka dengan itu kita juga harus bersyukur kepada teman kita atau kepada makhluk hidup. Salah satunya misalkan manusia. Dengan cara apa bersyukurnya? Yaitu dengan cara mengucapkan terima kasih kepada orang lain yang sudah membantu kita. Kenapa seperti itu? Dengan kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah membantu kita, maka kita termasuk orang yang rendah hati. Kalau misalkan kita sudah dibantu tapi tidak mengucapkan terima kasih, maka itu termasuk orang yang sombong. Nah, Ibu kan makhluk hidup bukan hanya manusia saja, betul. Ada makhluk hidup tanaman, ada juga hewan. Bagaimana kita mengucapkan rasa terima kasih kepada makhluk lain seperti tanaman? Tanaman kita mengucapkan terima kasihnya itu, kan tanaman itu sudah memberikan oksigen untuk kita menghirup udara. Nah, kita mengucapkan terima kasihnya dengan cara memeliharanya, tidak merusaknya. Dan yang paling penting adalah memberi pupuk dan menyiram tanaman. Kalau dengan hewan gimana coba? Kan hewan
bisa kita makan gitu kan. Terus tenaganya juga kita bisa butuhkan. Kalau dulu misalkan kerbau bisa kita pakai untuk membajak sawah, atau kuda masih ada delman ya, itu bisa dipakai tenaganya untuk mengangkut kita. Nah, bagaimana kita berterima kasih kepada hewan? Kita bisa dengan cara memeliharanya, memberi makannya. Nah, itu adalah cara berterima kasih kepada hewan. Nah, coba lihat aktivitas 4 halaman 9. Nah, gambarlah simbol sila Pancasila yang merupakan pencerminan dari sikap terima kasih. Nah, sikap terima kasih ini merupakan pengamalan sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, Ibu kan bersyukur itu pengamalan sila pertama, betul. Tapi cara kita berterima kasih saat bersyukur itu pengamalan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, bagaimana sih kita mengungkapkan ucapan bagaimana sih kok Ibu Mina jadi ini ya? Ulangi. Bagaimana sih kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain yang sudah membantu kita? Misal, kalau misalkan kalian jatuh, dibantu sama temannya untuk berdiri, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang akan kalian ucapkan? Ya, ucapkanlah misalkan yang membantunya adalah Lani. Terima kasih Lani karena kamu sudah membantu saya untuk berdiri dari jatuh gitu. Ya, seperti itu. Atau misalkan kamu dibantu nih sama orang tua, oleh bunda atau ayah saat mengerjakan tugas. Ingat ya, dibantu itu bukan dengan dituliskan, tapi dibimbing, dibantu. Kalau misalkan nggak ngerti, boleh silahkan tanyakan kepada orang tua, kepada ayah atau bunda. Tapi kalau misalkan ingin nanya ke ibu, silahkan, tidak apa-apa. Nah, bilang terima kasih kepada orang tua. Ayah atau bunda, terima kasih sudah membantu aku hari ini dalam mengerjakan tugas. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau misalkan kalian sekarang selama BDR ini, selama pembelajaran jarak jauh ini belum mengucapkan terima kasih kepada ayah atau bunda, silahkan saatnya sekarang kalian ucapkan terima kasih itu terhadap ayah dan bunda. Karena jika ayah bunda tidak membantu kalian akan kesulitan. Salah satunya dengan pemakaian handphone ya. Kalau misalkan handphone orang tuanya tidak dipinjamkan kepada kalian, kan kalian tidak dapat melihat video pembelajaran dari ibu. Nah, sekarang aktivitas 4-nya tadi nomor 1 sama 2 sama ibu sudah dikasih tahu nih, silahkan dituliskan dan digambarkan. Untuk nomor 3, 4, dan 5-nya silahkan Ananda kerjakan dan nanti difotokan ke Edmodo. Untuk aktivitas 5 kita isi bersama-sama kembali. Coba pilihlah jawaban yang tepat. Nomor 1, kita tidak boleh sombong karena A. dapat dijauhi teman, B. dapat memperbanyak teman, atau C. tidak akan diberi uang jajan. Kira-kira yang mana ya? Betul, yang A. Nomor 2, sikap yang tepat bila ada yang mengingatkan kesombongan kita adalah A. mengucapkan terima kasih, B. bersikap acuh, C. marah dan membencinya. Bersikap acuh itu apa sih? Cuek, bodo amat gitu ya. Jadi sikap yang tepat bila ada yang mengingatkan kesombongan kita apa ya kira-kira? Yang A. mengucapkan terima kasih. Nomor 3, cara yang paling tepat menyampaikan ungkapan terima kasih adalah A. mengucapkan melalui teman. Bilangin dong sama Udin, aku terima kasih ya tadi udah dibantuin. Apakah seperti itu? Atau B. mengucapkan secara langsung, kamunya langsung ke Udin datang. Udin, terima kasih ya kamu tadi sudah membantu aku. Atau yang C. mengucapkan lain waktu bila ingat. Ayo, kira-kira yang mana? Yang B. mengucapkan secara langsung. Baik, nomor 4, ucapan yang tepat bila mendapat hadiah dari teman. Nah, bila mendapatkan hadiah dari teman, yang A. aku minta lagi ya. Atau yang B. hadiahmu tidak bagus Atau yang C. terima kasih untuk hadiahnya.
Jadi jawabannya yang betul yang C. Nah, kalau misalkan Ananda kasih hadiah nih sama temennya, terus Ananda suka, jangan aku mau lagi ya besok. Nah, tidak seperti itu ya. Atau misalkan kamu dikasih hadiah, tapi kamu tidak suka dengan hadiah yang diberikan oleh temanmu. Kamu pasti bilang, kamu mah gak bagus hadiahnya. Nah, tidak boleh ya, itu namanya tidak sopan. Ya, tidak seperti itu ya anak-anak kelas 3. Lalu nomor 5, cara kita berterima kasih pada hewan. Dengan cara apa? A. Mengurung di kandang terus-menerus. Atau B. Menyayangi hewan. C. Melempari batu. Ibu, kan kalau misalkan punya hewannya harus dikandangin. Iya, misal harus dikandangin. Tapi kan tidak harus tiap waktu aja, tiap kita punya kucing disimpan aja di situ di tempatnya, tidak ya. Bawa ajak jalan-jalan. Ibu, kalau misalkan aku punya kalau di kebun binatang itu tuh singa dikandangin terus. Ya, tapi kan itu kalau misalkan dikeluarkan dia berbahaya kepada orang lain ya. Nah, kalau misalkan seperti itu kita memberikannya kandangnya yang luas, jadi dia bisa jalan-jalan gitu kan ya. Terus dikasih makan tepat waktu. Jadi yang betul, yang paling tepat nomor 5 itu apa ya? Yang A. Menyayangi hewan. Nah, Anandaku, untuk pembelajaran 2 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi tugasnya ada 2. Aktivitas 2 yang B nomor 1 sampai 5 halaman 7. Lalu aktivitas 4 halaman 9 dan 10 nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakan dan nanti setelahnya difotokan lalu dikirimkan melalui Edmodo. Jangan lupa ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.